Kalau cukup jelas, Ibu akan kembali. Ingat ya tadi ya, sebuah fungsi mempunyai inverse kalau dia fungsi 1, 1. Ya, diingat itu. Oke, Ibu akan kembali ke ini. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah di sini. Ini. Kita tahu dari contoh nomor 1 ini, kita tahu fx sama dengan x kuadrat mempunyai inverse yaitu gx sama dengan akar x. Namun kita tahu, oke, Ibu gambarkan dulu fungsi fx. Sumbu x, sumbu y, dan kita tahu y sama dengan fx, grafiknya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat. Oke, Ibu hapus dulu ya. Oke. Fx sama dengan x kuadrat. Grafik fx sama dengan x kuadrat seperti ini. Kalau kita gunakan uji garis horizontal, maka kita tarik set. Wah, memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik. Artinya dia bukan fungsi 1, 1. Bukan ya, bukan fungsi 1, 1. Tapi kenapa dia mempunyai inverse? Dia bukan fungsi 1, 1, tapi kenapa dia punya inverse? Yaitu inverse-nya fx tadi sama dengan x kuadrat. Inverse-nya adalah akar x. Oke, jawabannya jelas karena fx sama dengan x kuadrat, dia akan mempunyai inverse jika kata kuncinya daerah definisinya dibatasi. Misal, oke, Ibu gambar lagi. Ini sumbu Y, gitu kan? Ini sumbu X. Ini 0. Daerah definisinya dibatasi dari mana ke mana? Oke, daerah definisinya dibatasi seperti ini. Kurang lebih gambarnya begini gitu ya. Ini fx sama dengan x kuadrat, di mana daerah definisinya dibatasi dari 0 sampai tak hingga. Karena daerah definisinya dibatasi, maka fungsi fx sama dengan x kuadrat, dia fungsi 1, 1. Ya, setiap garis horizontal yang ditarik, dia hanya memotong fungsi, grafik fungsi tepat di 1 titik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. 2 buah fungsi, oke kalau cukup jelas, Ibu lanjutkan. 2 buah fungsi saling inverse, maka kedua grafik tersebut simetri terhadap garis Y sama dengan X. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kalau contohnya adalah fungsi ini, ya, fx sama dengan x kuadrat. Kita tahu fx sama dengan x kuadrat tadi mempunyai inverse jika daerah definisinya kita batasi. Batasi di mana? Dibatasi begini. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat. Dan kita tahu inverse-nya adalah Gx sama dengan akar X. Akar X grafiknya begini.
Gx sama dengan akar X. Tentu ini kedua grafik ini simetri terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Gambar Ibu sedikit tidak simetri, tapi kalau digambar dengan skala yang benar, ini simetri terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi diulang lagi dari depan, diulang. Dua buah fungsi fx dan gx disebut saling invers jika berlaku f dari gx sama dengan x untuk setiap x anggota dari daerah asalnya G. G dari fx sama dengan x untuk setiap x anggota dari daerah asalnya F. Oke, jika berlaku seperti ini, maka fx invers dari gx dan gx invers dari fx, atau fx dan gx saling invers. Notasinya ini tadi sudah dibahas, notasinya invers dari fungsi f adalah f pangkat min 1. Oke, sebagai contoh tadi diberikan fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan akar x. Keduanya saling invers karena berlaku f dari gx sama dengan x dan g dari fx sama dengan x. Dan syarat sebuah fungsi mempunyai invers adalah dia harus fungsi satu-satu. Kalau dia fungsi satu-satu, maka fungsi-fungsi tersebut bisa diuji, misalkan menggunakan uji garis horizontal. Sebuah fungsi jika diuji dengan menggunakan garis horizontal dan hanya memotong tepat di satu titik, maka fungsi tersebut fungsi satu-satu. Bagaimana dengan fx sama dengan x kuadrat ini? Fx sama dengan x kuadrat ini bukan fungsi satu-satu jika daerah definisinya tidak kita batasi. Jika daerah definisinya kita batasi di sini, daerah definisinya 0 sampai tak hingga, maka fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi satu-satu. Sehingga dia mempunyai invers, yaitu gx sama dengan akar x. Nah, dua buah fungsi saling invers, maka grafiknya simetri terhadap garis Y sama dengan X. Dengan demikian, daerah definisinya F ini akan sama dengan daerah hasilnya G. Dan daerah hasilnya F akan sama dengan daerah asalnya G. Karena tadi simetri di sini. Seperti itu barangkali jelas. Dan pembuktian lain untuk fungsi satu-satu kita bisa gunakan uji turunan pertama. Kita sudah tahu sebuah fungsi jika turunan pertamanya lebih dari 0 pada sebuah selang, maka pada selang tersebut fungsi tersebut naik. Kalau turunan pertamanya pada sebuah selang kurang dari 0, maka fungsi tersebut pada selang tersebut turun. Nah, kalau kita bicara monoton naik, artinya fungsi naik terus, artinya turunan pertamanya selalu lebih dari 0, maka fungsinya satu-satu. Atau kalau ada sebuah fungsi turunan pertamanya selalu kurang dari 0, maka fungsi tersebut monoton turun. Untuk fungsi monoton turun, ini juga fungsinya fungsi satu-satu. Seperti itu, mudah-mudahan jelas. Kita sudahi mempelajari ulang materi invers. Semoga cukup jelas.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.